warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anak kami sekalian, marilah kita awali pertemuan pagi hari ini dengan niat bahwa kita ketemu dalam rangka untuk mencari ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa pula berdoa. Di antaranya doa yang perlu kita panjatkan, yang perlu kita mintakan kepada Allah adalah yang pertama kesehatan, kemudian kesempatan, kemudian keterbukaan, keterbukaan sehingga dengan keterbukaan itu Allah melapangkan kita untuk mendapatkan hal-hal yang baik dan yang benar. Amin. Anak-anak kami sekalian, hari ini adalah pertemuan kelima bidang studi bahasa Indonesia kelas 12 untuk semester ganjil. Di pertemuan keempat saya menekankan judul kita adalah mengenai novel sejarah, novel sejarah. Kemudian di situ saya menekankan untuk membuka ingatan kamu kembali, menekankan adanya perbedaan antara teks sejarah dengan novel sejarah. Bahkan di situ saya menjelaskan adanya perbedaan antara fiksi dengan non fiksi. Di antaranya masih kuat dalam ingatan saya. Kalau dia fiksi berarti hal-hal yang hanya ada di dalam pikiran pengarang. Hanya ada di dalam pikiran pengarang. Tapi dalam kenyataannya itu tidak terjadi. Kalau dia fiksi, ini perlu pembuktian. Dia ada karena memang ada bukti-bukti. Di antaranya, yang mudah sekali kita ingat, kamu tentu pernah mendengar atau mungkin menonton cerita tentang Mak Lampir. Seorang nenek tua yang hanya bersenjatakan kayu, tongkat kayu berkepala tengkorak, dengan kemampuannya di situ dia bisa terbang, bisa mengalahkan ratusan prajurit laki-laki yang tegap-tegap dengan senjata besi, pedang besi. Nah, ini kan tidak mungkin. Kemudian seorang Mak Lampir bisa terbang, itu juga sesuatu yang tidak mungkin. Dia hanya ada di dalam imajinasi pengarang. Jadi hal-hal yang hanya ada di dalam imajinasi atau pikiran pengarang, itulah yang disebut dengan fiksi. Yang ada diada-adakan. Jadi kalau dia non fiksi, dia perlu pembuktian. Misalnya tsunami, cerita tentang tsunami, ada buktinya, ada. Nah, ini berarti non fiksi. Baik, anak-anak kami sekalian, di pertemuan kelima ini, saya ingin menjelaskan tentang, saya ingin menjelaskan atau lebih menanamkan pengertian tentang kesusastraan. Anak kami sekalian, supaya pengertian kesusastraan itu tidak mengambang, maka perlulah pengertian kesusastraan itu didasari dengan pemahaman dari asal kata, dari bentuk kata yang benar. Anak kami sekalian, kesusastraan berasal dari kata bentukan, yaitu awalan ke dan an, yang artinya adalah gabungan. Ke dan an. Ingat pelajaran kelas 10 dulu. Ini adalah afiksasi yang mengandung arti gabungan, kumpulan. Contohnya kata pulau. Kalau dikatakan pulau berarti sebuah pulau, tapi kalau kepulauan berarti kumpulan pulau. Indonesia adalah negara kepulauan, berarti Indonesia terdiri dari negara yang terbentuk dari beberapa pulau. Kemudian su dari bahasa Sanskerta, artinya indah.
Kemudian sastra, dalam pengertian lama sastra ini bisa diartikan tulisan atau karangan. Ya, jadi kalau disatukan, ya, kesusastraan artinya adalah kumpulan karangan tulisan yang mengandung unsur keindahan. Berikutnya, karya sastra, ya, itu ada 3 bentuknya. Di antaranya adalah puisi, prosa, dan drama. Ini hasil karya sastra. Puisi, ya, ada puisi lama, ada puisi baru. Puisi lama itu diantaranya pantun. Mudah sekali ya, ingat waktu pelajaran SMP, ya, pantun ada beberapa syarat. Ya, pantun ada beberapa syarat. Di antaranya adalah harus 4 baris dalam 1 bait. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya, dia bacakan 2 baris, kata ini pantun, itu bukan pantun. Itu puisi, ya. Puisi lama, salah satunya pantun. Kemudian prosa. Nah, ya, prosa disebut dengan karangan bebas karena tidak terikat pada bait-bait, tidak sama dengan tadi puisi. Kalau dia puisi lama, ya, puisi lama terikat pada baris-baris. Nah, kalau prosa bebas dia. Nah, di prosa itu ada roman, ada novel, ada cerpen, ya, termasuk yang kita bicarakan pada pertemuan kemarin, ya, yaitu novel sejarah, ya. Nah, ini harus dipahami, ya. Nah, jadi yang kita bicarakan saat ini adalah novel sejarah, berarti hasil dari prosa. Kemudian yang terakhir hasil karya sastra adalah drama. Nah, anak kami sekali lagi saya tegaskan, pemahaman ini perlu sekali kita pahami supaya kita bisa membedakan di antaranya mana puisi, mana prosa, dan mana drama. Sehingga dengan demikian, ketika kita mempelajari teks sejarah, novel sejarah, ini tidak tertukar. Kita harus mendapatkan pemahaman yang sangat mendasar. Dengan demikian, ya, pemahaman itu menjadi lebih, ya, pada posisi yang sebenarnya. Saya kira itu saja anak kami sekalian untuk pertemuan yang kelima ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan di pertemuan yang ke-6 akan bisa lebih jelas lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.